Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas film Twister yang baru rilis tahun 2024. Film ini bercerita tentang regu sains yang berisikan anak muda dalam upaya menjinakkan tornado. Namun tak disangka, tornado yang dihadapinya sangatlah dahsyat sehingga menyebabkan beberapa teman-temannya tumbang. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di Oklahoma, tokoh utama yang bernama Kate membangunkan teman-temannya yang bernama Harvey, Jeb, Brevin, dan Adi karena sebentar lagi akan muncul tornado tak jauh dari mereka. Sekelompok anak muda ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan percobaan untuk menjinakkan tornado dengan beberapa senyawa yang mereka bawa. Dan berkat keahlian Kate yang dapat memprediksi kemunculan tornado, mereka segera mengikuti arahannya. Okay, we should get the mixture ready. Hingga dirasa sudah saatnya, mereka mencampur senyawanya dan memastikan alat milik Harvey untuk mendeteksi kecepatan tornado dapat terbuka. Setelah itu, mereka berempat mendekati tornado, sedangkan Harvey memantau dari kejauhan. Ketika dalam perjalanan, Kate merasa tornado ini bukanlah tornado sembarangan. Walau diliputi kekhawatiran, mereka bergegas memposisikan semula tong-tong senyawanya dan membuka tutupnya agar dapat terhisap oleh tornado. Lalu, mereka buru-buru menjauh. Begitu mengetahui alatnya telah terhisap, Harvey mengambarkan kecepatan anginnya. Oh shit. Dan benar saja dugaan Kate, tornado ini bukanlah tornado sembarangan. Senyawa yang telah terhisap tak berhasil meredakannya hingga dengan segera Jeb menaikkan kecepatan. Dalam perasaan panik, mereka segera keluar menuju jembatan yang ada di dekatnya. Namun, dahsyatnya tornado menumbangkan mereka satu persatu. Lima tahun kemudian, di kota New York, Kate yang telah bekerja di Badan Perakiraan Cuaca masih belum bisa melupakan kejadian kelam tersebut. Hi, I'm Kate. Tak disangka, setelah sekian lama tak jumpa, Harvey mendatangi Kate untuk menanyakan kabarnya. Semenjak kejadian itu, Kate sulit sekali dihubungi dan menghilang entah kemana. Saat ini, Harvey bekerja di militer untuk mengoperasikan radar pemindai rudal jarak jauh. Dan dia berpikir jika ketiga sisi radar diarahkan ke tornado, akan mendapatkan data informasi kemana arah pergi tornado untuk menyelamatkan warga. Karena ini juga, dia bermaksud untuk mengajak Kate masuk ke regunya yang bernama Stormpar. Namun akibat trauma yang masih dirasakannya, ia menolak untuk bergabung. Kate. Dan di luar dugaan, Kate memberikan kesempatan ikut bersamanya selama seminggu untuk mengetahui cara kerja regunya dalam upaya menyelamatkan warga Oklahoma. Setelah diperkenalkan krunya, dia memperkenalkan Scott yang berkemampuan mendeteksi sama seperti Kate, namun dia mendeteksi dengan alat canggihnya. Dan sesaat kemudian, rombongan YouTuber pemburu tornado bersama seorang wartawan datang dengan pesonanya yang telah ditunggu-tunggu para subscriber. Pemimpin rombongan ini bernama Tyler.
Muak melihat mereka yang memanfaatkan pamornya dengan berjualan, Kate segera menentukan di mana akan munculnya pusaran tornado. Scott pikir baiknya mereka ke timur, namun lain dengan Kate yang memilih ke barat. There's a nice looking cell over the east. Di sisi lain, Tyler yang melihat rombongan Stormpar berjalan menuju barat mengikutinya diam-diam dari belakang, dan perburuan tornado pun dimulai. Harvey pun kewalahan menyetir ketika melihat rombongan Tyler yang ugal-ugalan untuk menuju pusat tornado. Ketika hampir mendekat, kru Stormpar memasang kedua radar pada posisinya masing-masing. Sementara itu, satu radar lainnya akan dipasang Harvey bersama Kate yang baru tiba di dekat tornado. Namun Kate merasa ini sangat dekat, memutuskan untuk menjauh sebentar agar tak membahayakan mereka. Tapi nampaknya itu terlalu jauh sehingga mereka gagal memasangkan radarnya. Di sisi lain, rombongan Tyler dengan gayanya akan memasuki tornado untuk menyalakan pertunjukan kembang api dari dalam. Dan Kate yang baru lihat kelakuan mereka tak habis pikir. Sebab trauma yang pernah dialaminya, Kate meminta maaf kepada Harvey karena menggagalkan pekerjaannya. Singkat waktu, di keesokan harinya, Kate melihat Harvey dan Scott sedang ngobrol dengan investor Stormpar. Namun seperti ada yang disembunyikan, Kate disuruh tunggu di luar. Di sini, sambil mengamati langit, Kate didekati oleh Tyler yang tahunya Kate adalah gadis kota, menanyakan belajar melacak tornado dari mana. Namun sebelum menjawab, Kate pura-pura akan ngambilin air minum. Tak terkecoh dengannya, dia menyuruh teman-temannya bersiap-siap karena Kate seperti telah mengetahui akan ada kemunculan tornado. Dengan menyuruh temannya menerbangkan drone, regu Tyler duluan berangkat. Damn, Tyler's on it. There were 3 radars, each one pointed at the tornado. Oh, they're pulling apart. One's gonna die out. Namun di tengah perjalanan, dua tornado ini berpencar, membuat Kate menganalisa dengan cepat mana yang harus dipilih. Dengan pedenya, regu Tyler yang memilih tornado lain mulai mendekati pusaran. Namun ternyata, tornado yang mereka ikuti itu mengecil dan menghilang. Di sisi Stormpar, mereka mulai memasang ketiga radarnya. Namun, angin terlalu kuat hingga menerbangkan salah satu radarnya. Setelah berlalu, Scott menyuruh untuk menemukan radar yang hilang. Namun Kate yang melihat tornado melewati desa memaksa Harvey membantu warga terlebih dahulu. Ketika di pemukiman yang telah hancur, Kate yang berpapasan dengan Tyler ditanya apakah Kate benar-benar tahu Stormpar bekerja untuk apa. Namun Kate yang rada kesinggung balik menanyakan kenapa berjualan di atas kesusahan warga. Here, take some food. Oh, don't have any cash. That's free. That's why we're always selling those t-shirts. Setelah salah sangka terhadap rombongan Tyler, di malam harinya, Kate mencoba mencari tahu siapa investor Stormpar. Dan baru diketahui, ternyata dia memanfaatkan tanah warga yang terkena tornado agar bisa dibeli dengan murah. Ternyata itu Tyler yang mengajaknya ke pertunjukan layar tancap. Dan baru diketahui Tyler kalau Kate ternyata warga lokal, bukan gadis New York. Ketika sedang asik-asiknya, angin berhembus membuat penonton mulai panik. Ladies and gentlemen, I trust you see
dengan mencoba mencari tempat berlindung yang ada di dekatnya. Mereka bertahan hidup dari terpaan tornado. Okay, hold on tight, okay. Setelah kejadian itu, Heavy yang mengetahui dari radarnya datang menemui Kate untuk menanyakan keadaannya. Namun, Kate yang masih penasaran menanyakan juga data yang didapatkan Sompar, apakah untuk mengambil keuntungan dari musibah ini. Dan ternyata memang benar, Kate bekerja untuk regu yang salah. Sehingga dia pergi begitu saja untuk kembali ke rumah orang tuanya setelah sekian lama. Di keesokan harinya, Kate membuka ruang eksperimennya dulu bersama teman-temannya. Disinilah dia membuat percobaan meracik senyawa untuk menjinakkan tornado. Build your own tornado. Tyler yang tahu rumah Kate dari salah satu krunya mengunjungi untuk main. Dan dia juga baru tahu kalau Kate adalah korban tornado dahsyat yang viral 5 tahun lalu. Tyler yang mengetahui Kate adalah lulusan S3 ketornadoan menemukan rumus racikan senyawa milik Kate. Dan Tyler meminta untuk uji coba agar bisa menyelamatkan warga setempat. In the field, in the moment, when it mattered, I got it wrong. Kate yang masih merasa kematian teman-temannya karena kesalahannya tak ingin mengembangkan senyawanya dan menyuruh Tyler meninggalkannya sendiri. Setelah berubah pikiran, mereka berburu tornado untuk mencoba kembali. Dan kali ini, tornado ukuran kecil. Walau gagal, setidaknya Kate sudah mencoba dan akan melakukan perbaikan pada senyawanya. Hingga setelah berada di rumah, Heavy datang untuk meminta maaf dan memberi data Stormpar yang Kate minta untuk mengembangkan senyawanya. Run your experiment, see if it works. Dan setelah dipelajari, ternyata Kate hanya perlu membuat hujan buatan untuk membuat senyawanya bekerja. Lalu, Tyler mempunyai ide untuk menaruh bubuk hujan buatan pada roket peluncur. Dan mereka pun berangkat untuk diperkenalkan kepada rombongan Tyler. Di sini ada Dexter dan Lily, serta Danny dan Boone yang masing-masing memiliki kemampuan di bidangnya. Tak lupa juga Ben sang wartawan. Really? Oh, look at Cairo. Setelah siap semua, mereka berangkat menuju titik tornado. Tak mau ketinggalan, rombongan Stormpar juga berburu tornado itu. I'd say push it, get ahead of it, get ahead of it. Dan dalam perjalanan, Kate merasa tornado ini akan membesar dan menguat. Hingga setelah melihat mobil Heavy terguling, tornado tersebut menggiling kilang gas setempat. Benar saja tornado itu makin membesar, mereka memutuskan pergi untuk menyelamatkan warga. Tapi tidak dengan Scott yang memaksa Heavy untuk berhenti dan memasang radarnya. Heavy, stop the damn truck! Tell Riggs we're done. Dengan segera, mereka menyuruh warga berlindung ke dalam bioskop. Namun tornado begitu kuat hingga menyebabkan kaki Tyler terjepit. Setelah dibantu Heavy, mereka segera ke bioskop. Namun ternyata bangunannya tak diperuntukkan untuk tornado. Karena sudah terlambat, mereka terpaksa tetap di sini. Tapi tidak dengan Kate yang menaiki mobil untuk mencoba menaburkan bubuk racikannya ke dalam tornado. Dirasa telah cukup dekat, Kate mulai menancapkan bor, lalu roket hujan buatan ditembakkan. Dan kemudian, inilah saatnya.
Untungnya, senyawa buatan Kate berhasil menghentikan tornado sebelum menewaskan mereka. Dan walaupun sempat terhempas, Kate berhasil selamat. I think I love you. You did it, Kate. Hingga tiba saatnya balik ke New York, Heavy yang sudah tak lagi bekerja di Storm Park mengantar Kate sampai ke bandara. Dan terlihat juga Tyler yang menyusul untuk perpisahan terakhir. Ternyata penerbangan ditunda karena akan ada badai melanda. Lalu film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.